Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Amanda Haj dapat hadir menjumpai Anda dalam program Bincang Kita. Saudara, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah menerbitkan daftar penggunaan darurat untuk vaksin Sinovac. WHO memastikan vaksin Sinovac ini telah memenuhi standar internasional untuk keamanan, efikasi, dan juga pembuatannya. Lantas bagaimana validasi dari vaksin Sinovac ini? Kita akan bahas selama 30 menit ke depan hanya di Bincang Kita. Baik, dan untuk membahasnya saat ini saya sudah terhubung melalui virtual dengan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan. Ada Dr. Maxiren Rondonuwu. Halo dokter, selamat pagi. Selamat pagi Amanda. Apa kabar, sehat? Sehat. Sehat. Dan juga ada Ketua Indonesian Technical Advisory Group on Immunization, Profesor Sri Rezeki Hadinegoro. Prof, apa kabar Prof? Baik ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, baik. Saya pertama-tama mungkin ke Dr. Reksi dulu nih dok. Kalau kita bicara mengenai vaksin Sinovac kan bisa dibilang saat ini sudah mendapatkan persetujuan EUL dari WHO. Tapi sebenarnya apa arti persetujuan EUL WHO ini terhadap Sinovac? Ya benar sekali Amanda. Jadi izin penggunaan darurat atau bahwa vaksin Sinovac ini tentu saja begitu keluarnya EUL dari WHO ini bisa digunakan oleh bantuan-bantuan internasional multilateral seperti COVAX Facility, kerjasama antar negara yang memastikan ada kesetaraan vaksin, ya, akses vaksin itu untuk di seluruh dunia termasuk Indonesia. Jadi memang ini bisa dibilang satu hal yang sangat penting juga ya dan menentukan juga persetujuan EUL dari WHO ini. Tapi ya, apa ada perubahan atau adanya persetujuan atau tidaknya ada persetujuan ini apa yang membedakan sih dokter, dan apakah ini ada yang berubah khususnya bagi masyarakat? Ya, sebenarnya Anda ini tidak ada yang berubah ya, dalam konteks global. Ini sebuah vaksin yang masuk dalam EUL WHO itu harus prinsipnya harus melewati berbagai tahapan pemeriksaan standar dengan kualitas yang tinggi. Sehingga tentunya vaksin Sinovac ini bisa diterima secara luas di seluruh dunia. Jadi persetujuan ini tentu juga secara langsung dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga bisa mendorong masyarakat kita lebih percaya diri untuk mengikuti vaksinasi COVID-19. Termasuk di dalamnya adalah vaksin Sinovac. Oke, jadi memang masyarakat jadi nggak perlu khawatir atau ragu-ragu lagi untuk divaksin begitu ya, dokter? Ya, betul sekali. Nah, betul sekali. Saya ke Profesor Sri dulu nih. Sebelumnya, Prof, kalau kita lihat memang kan proses izin atau persetujuan EUL WHO sendiri pada Sinovac ini cukup lama, cukup panjang gitu prosesnya. Sebenarnya seperti apa sih proses untuk mendapatkan persetujuan EUL WHO ini dan apa saja yang akan diuji atau yang telah diuji untuk mendapatkan persetujuan ini? Ya, begini Mbak. Di sebelum itu selalu membutuhkan suatu evidence dari background dokumen. Dokumen-dokumen yang harus membackup bahwa ini memang baik bisa dikeluarkan semacam rekomendasi. Dan WHO mempunyai satu aparat yang kita sebut Strategy Alliance of Group Expert. Jadi satu kelompok pakar
dipelajari, namanya KG tulisannya. Dan itu mempunyai working group yang kemudian mereka yang meneliti semua uji klinis yang ada di seluruh dunia berhubungan dengan Sinovac. Dalam hal ini kita termasuk Indonesia, ada di sana, ada Brasil, ada Turki, itu dipelajari oleh mereka secara evidence. Apakah keamanannya, imunogenitasnya, manfaatnya, dan juga mutunya. Jadi ini semua dikaji oleh PET, kemudian disampaikan kepada WHO sebagai background dokumen bahwa memang ini layak untuk dipakai. Dan ini adalah merupakan satu kebanggaan karena memenuhi standar internasional. Oke. Jadi memang ini sudah bukti ya bahwa Sinovac ini sudah memenuhi standar internasional sendiri ya, Prof ya. Tapi apakah memang dengan adanya persetujuan dari WHO ini artinya keampuhan vaksin Sinovac ini terbukti? Atau seperti apa, Dok, Prof? Terbukti dan diakui, gitu ya. Yang penting itu diakui, dan ini tentunya harus selaras dengan apa yang dikeluarkan di suatu negara yang memakai. Misalnya kita mempunyai Badan POM yang mengeluarkan EUA, Emergency Use, itu adalah berhubungan. Jadi kalau di negara kita sendiri sudah mengkaji, membuat rekomendasi bahwa ini memang vaksin bisa dipakai dan keamanan mutu dan manfaat, ini kemudian WHO juga menjadi lebih kuat lagi begitu. Jadi itu yang keampuhannya tadi semua yang diperlukan, terutama keamanan, imunogenitas, manfaat dan juga mutunya. Oke, jadi bisa dikatakan ini sudah double gitu ya, double pengujian ya, jadi sudah valid begitu ya keampuhannya sendiri ya. Nah, dokter, sebenarnya kriteria seperti apa sih yang ditentukan oleh pemerintah ya untuk memesan vaksin? Karena yang kita tahu sudah ada 3 vaksin yang ada di Indonesia ya. Seperti apa kriterianya? Jangan dijawab dulu, Dokter Reksi ya. Dokter Maksi, kita akan kembali usai jeda dan menemukan jawabannya, saudara. Kembali lagi di Bincang Kita, saudara, dan kami masih membahas mengenai validasi penggunaan darurat vaksin Sinovac dari WHO. Masih ditemani oleh Dr. Maksi dan juga Profesor Sri Rezeki. Di sini saya kembali lagi ke Dr. Maksi. Tadi sempat dijelaskan bahwa ada 3 vaksin yang sudah ada di Indonesia ya, dokter ya. Ada AstraZeneca, ada Sinovac, dan juga Sinopharm. Sebenarnya apa yang menjadi kriteria dari pemerintah sendiri untuk menentukan vaksin yang dipesan bagi masyarakat? Ya, kriteria utama pemerintah dalam hal memilih atau memesan vaksin adalah kualitas dan keamanan dari vaksin itu sendiri. Jadi itu yang utama. Vaksin yang dipilih tentu harus dibuktikan bahwa semua sudah memenuhi standar keamanan, standar khasiat dan mutunya. Dan tentu itu dijamin oleh lembaga-lembaga yang berwenang. Kita tahu di Indonesia kita ada Badan POM. Ya, setiap vaksin sekalipun sudah diuji klinis tahap 1, praklinik, uji klinis tahap 1, tahap 2, tahap 3 itu pun kalau masuk di negara kita itu harus ada review dari badan POM. Tentu unsur-unsur ini juga dengan juga mempertimbangkan hal lain seperti bagaimana cara penyimpanan vaksin ini, sulit enggak? Ya, sesuai dengan kondisi kita. Jadi rantai dingin itu pun kita pertimbangkan di dalam memesan vaksin. Kalau sulit kita tentu agak sulit sekalipun memenuhi syarat yang lain yang utama tadi. Betul. Jadi semua itu dipertimbangkan oleh pemerintah. Jadi pemerintah berupaya sekuat tenaga untuk memenuhi ketersediaan vaksin dengan standar-standar tadi. Kita tahu ini barang langka di dunia. Semua orang negara berebut luar biasa untuk mendapatkan vaksin di dunia ini. Jadi pemerintah melihat merek apapun selama dia itu sudah memenuhi standar tadi, apalagi sudah ada emergency use listing dari WHO, saya kira itu menjadi utama bagi pemerintah dalam memilih vaksin. Kita tahu nanti vaksin yang akan datang berikut bukan cuma 3, ada Pfizer, ada Novavax, dan mungkin juga
juga vaksin-vaksin lain yang sementara dinegosiasi seperti Johnson & Johnson. Ya. Saya kira seperti itu ya, Pak Nanda. Jadi pemerintah pasti menjamin bahwa yang pemerintah pesan, yang pemerintah datangkan vaksin dari luar itu adalah sudah memenuhi standar-standar keamanan dan mutu. Ya, jadi yang pasti sudah memenuhi standar keamanan dan mutu secara internasional juga pastinya ya Pak Dokter ya. Nah, kalau misalnya tadi dokter sempat menyinggung ketersediaan, nah bagaimana sebenarnya ketersediaan dan kelancaran stok vaksin saat ini di Indonesia sih, dokter? Ya, kalau berbicara stok ini, ini yang saya kira masyarakat juga perlu tahu, karena memang vaksin kita tahu bersama, kita sudah mulai dari Januari, tanggal 13 Januari Pak Presiden sudah disuntik pertama. Jadi periode Januari sampai dengan April memang kita vaksinnya kita terbatas. Ya, sampai Mei. Mulai bulan Juni ini kita harapkan vaksin kita sampai Juni totalnya bisa sampai 74,9 juta lebih. Untuk kita mau vaksin sasaran kita itu 40 juta lebih untuk mulai dari tenaga kesehatan, kemudian pelayan publik dan usia lanjut. Tapi mulai bulan Juli itu rata-rata per bulan kita di atas 45 juta stok vaksin. Dan ini kita harapkan yang 181 juta dikali 2 sekitar 360-an juta dosis itu kita pemerintah berupaya untuk datangkan di bulan Desember. Nah ini berarti kerja keras kita ada di situ, Ananda. Jadi masyarakat harus tahu, jadi sejak bulan Juli ini kita berupaya melakukan percepatan vaksinasi untuk menuju minimal 1,3 juta per hari, 1,3 juta dosis. Ya kalau kita ingin ya kita kerjasama, kerja keras, menyelesaikan, mencapai herd immunity pada akhir tahun, bulan Desember, kita harus minimal 1,3 juta dosis per hari. Wow, minimal 1,3 ya? Ya, benar. Target Juni ini kita sudah akan mencoba mencapai 1 juta. Kita targetkan di Juni ini kita sudah mencapai 1 juta dosis per hari. Oke, jadi memang ini bekerja dengan waktu gitu ya, Dokter Maksi ya, untuk mencapai targetnya 1,3 juta dosis per hari yang diberikan pada masyarakat ya. Nah, saya ke Profesor Sri, kalau bisa dibilang juga saat ini kan sudah ada sejumlah vaksin yang ada, entah itu di Indonesia sudah ada 3 vaksin, lalu di dunia juga masih ada vaksin yang diproduksi terus ya oleh berbagai produsen. Sebenarnya dari ITAGI sendiri bagaimana rekomendasi yang diberikan kepada pemerintah dalam menentukan vaksin untuk digunakan pada masyarakat? Ya, sebetulnya menyambung tadi yang telah dijelaskan oleh Dr. Maksi bahwa kita mensupport secara efisien apa vaksin-vaksin yang akan dipergunakan oleh pemerintah. Apakah dia cukup aman, apakah dia cukup melindungi dengan antibodi yang cukup tinggi misalnya. Kemudian juga manfaatnya dengan efikasi yang di atas ketentuan WHO misalnya. Nah, itulah yang kita kaji. Jadi kalau kita ingat dulu bahwa semua vaksin harus memenuhi uji-uji klinis. Dari preklinis itu dari uji binatang, kemudian juga laboratorium di situ, kemudian uji klinis fase 1 untuk keamanannya, fase 2 untuk imunogenisitas atau antibodi, dan kemudian fase 3 untuk efikasi atau manfaat. Dan itu belum selesai. Setelah dipakai di masyarakat, kita punya uji klinis fase 4. Nah, itu kita monitor. Apakah setelah dipakai begitu banyak masyarakat kita yang disuntik, apa ada satu kelainan-kelainan yang belum timbul kemarin pada waktu kita melakukan uji klinis. Mungkin di sini karena kita banyak memakai, kemudian efek sampingnya baru timbul. Itu kita tetap monitor dengan yang disebut Komnas KIPI dari Komite Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi ini memonitor uji klinis fase 4. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa memang betul-betul vaksin yang kita pakai adalah aman. Itu adalah tugas kita mensupport yang disampaikan oleh Bapak Dirjen, suatu roadmap-nya ini betul-betul kita
bukan awasi, tapi kita bantu untuk memberikan satu kenyamanan dan keamanan dari vaksin yang kita pakai. Oke. Nah kalau begitu berarti sejauh mana hasil monitoring yang telah dilakukan oleh ITAGI, karena proses vaksinasi sendiri kan sudah berjalan saat ini, Prof? Saya kira sih kalau kita lihat secara keseluruhan, alhamdulillah ini bagus sekali. Hanya mungkin itu tadi Pak Maksi ingin lebih cepat gitu, karena kalau kita lihat pengalaman dari negara lain seperti Inggris ya, Inggris ini begitu dipakai imunisasi, dia bisa mengimunisasi 20 juta orang, itu kematiannya turunnya drastis sekali. Kemudian juga Amerika sekarang dari ratusan ribu sekarang hanya tinggal 5.000 dalam sehari untuk menemukan kasus-kasus baru. Jadi di sini satu bukti bahwa kalau kita mengerjakan 5T-nya itu tetap kita kerjakan, jadi protokol kesehatan tidak ditinggalkan, ditambah dengan vaksinasi, ini akan memberikan hasil yang luar biasa. Tetapi itu tadi kita harus balapan ini, karena kita ingin ada mutasi dan sebagainya ini. Jadi Pak Maksi memang bekerja keras untuk mempercepat supaya kalau bisa tahun ini kita selesai dari target yang kita sudah canangkan. Mungkin demikian, Mbak. Oke, baik. Nah, ini masih banyak sebenarnya pertanyaan yang ingin saya tanyakan pada Profesor dan juga Dr. Maksi di sini, tapi kita tahan dulu ya. Kita akan break dulu dan jeda sejenak, saudara. Jadi tetaplah di Bincang Kita. Terima kasih saudara, masih di Bincang Kita dan masih ditemani dengan narasumber saya yang hadir secara virtual saat ini. Ada Dr. Maksi Rondonuwu dan juga Profesor Sri Rezeki Hadinegoro. Dr. Maksi, kalau kita bicara mengenai program vaksinasi saat ini kan sudah berjalan di Indonesia ya. Tapi sebenarnya bagaimana rencana program vaksinasi ini ke depannya? Baik, seperti saya sampaikan tadi bahwa mulai bulan Juni, mulai bulan depan Juli kita akan menerima stok vaksin ya agak banyak ya. Bulan Juli itu rata-rata per bulan di atas 45 juta. Nah oleh karena itu strategi kita tidak ada cara lain selain kita bekerja keras. Ya mulai dari pemerintah pusat terutama pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten kota untuk melakukan akselerasi vaksinasi yang tahap 2 harus kita selesaikan sasaran pelayanan publik dan lansia sampai bulan Juni. Dan kemudian kita bulan Juli menghadapi untuk semua masyarakat rentan dan umum di atas 18 tahun. Dan saya kira ini yang kerja keras kita justru di situ, karena semua masyarakat sudah sudah mendapatkan akses di bulan Juli. Di samping pemerintah daerah dalam memperkuat puskesmas, target harian puskesmas itu diwajibkan. Minimal 100 orang harus disuntik. Rumah sakit harus minimal 200 orang disuntik. Di samping itu, klinik-klinik swasta juga saya kira banyak membantu. Juga sentra-sentra vaksinasi yang dibangun oleh swasta, stakeholder yang saya kira inilah solidaritas nasional yang sudah tumbuh. Dan saya kira banyak sekali berpartisipasi menggunakan mal, menggunakan pasar, menggunakan gedung-gedung lain seperti tempat-tempat ibadah. Saya kira kalau ini kita keroyok semua, ya saya sangat yakin bulan Desember seperti instruksi Pak Presiden kita harus selesaikan 181 juta penduduk, ya 70% ya, untuk mencapai herd immunity. Dan di samping itu kami juga sudah dapat bantuan dari Pak Kapolri dan Pak Panglima untuk menggerakkan semua sumber daya tenaga kesehatan di TNI Polri untuk membantu pemerintah daerah untuk menyasar sasaran-sasaran yang ada vaksinasi, terutama untuk lansia. Dan samping itu kami juga melakukan penyedaran proses vaksinasi seperti sebelumnya 4 sampai 5 meja, sekarang tinggal 2 meja. Jadi itu upaya-upaya kami, strategi kami dalam rangka mempercepat vaksinasi ya dalam mengejar 1,3 juta per hari.
minimal 1,3 juta per hari. Oke. Jadi memang itu dia yang dilakukan untuk mengejar target di akhir tahun ya, memvaksin kurang lebih 180 juta masyarakat Indonesia, begitu ya Pak ya? Ya. Oke, terakhir untuk Dokter Maksi sendiri, apa harapan Bapak ke depan dengan hadirnya vaksin Sinovac ini? Ya, harapan saya tentu kita semua berharap ya, kita tidak berlama-lama dengan masa pandemi ini. Kita ingin keluar cepat dari pandemi ini. Vaksinasi salah satu cara terbaik seperti disampaikan Prof. Sri tadi. Di negara-negara yang sudah vaksinnya sudah tinggi, di Amerika sudah di 80%, angka kesakitan sudah jauh berkurang, angka kematian jauh berkurang. Negara kita sudah dibuktikan tenaga kesehatan sudah hampir 100% divaksin. Sudah jarang tenaga kesehatan kena sakit karena COVID, apalagi yang meninggal. Oleh karena itu, dengan disetujuinya Sinovac menjadi masuk dalam emergency use listing WHO, kita tahu bersama Sinovac ini hampir 50% ketersediaan vaksin yang akan pemerintah siapkan itu dari Sinovac, hampir 50%. Ya. Oleh karena itu masyarakat jangan ragu-ragu lagi untuk datang, yang belum vaksin datang vaksin. Kalau datang vaksin, 2 tanggung jawab sekaligus sudah dilakukan sebagai masyarakat. Tanggung jawab pertama sudah menolong dirinya sendiri. Dan tanggung jawab kedua sekaligus kewajiban untuk melindungi orang lain, orang di sekitarnya. Minimal melindungi keluarganya. Betul. Itu harapan saya. Ya, itu tadi harapan kita semua juga ya, Dokter Maksi ya. Nah sekarang saya mau ke Profesor Sri ya. Sebenarnya vaksin bisa dikatakan ini salah satu senjata ampuh untuk menghadapi COVID-19. Tapi bukan satu-satunya. Sebenarnya peranan vaksin sendiri itu seperti apa? Dan bagaimana rekomendasi ITAGI sendiri agar kepada pemerintah agar proses vaksinasi ini bisa efektif berjalan? Ya, saya kira itu yang dari awal sebelum kita mulai vaksinasi kita sudah memikirkan hal ini. Apa perbedaannya kalau misalnya kita nggak usah vaksinasi lah, kita pakai protokol kesehatan saja. Nanti herd immunity akan tercapai juga, hanya makan waktu yang jauh lebih lama. 3-4 tahun ini sampai 5 tahun, dan selama itu orang pada sakit, masuk rumah sakit, bisa dibayangkan bagaimana capeknya si dokter-dokter di rumah sakit, belum yang pada meninggal. Nah ini satu problem yang kita tidak mau, kita tidak inginkan begitu. Dan ada alternatif lain, yaitu memberikan vaksinasi, supaya herd immunity lebih segera, jangan sampai berlarut-larut. Jadi memang vaksinasi juga bisa berjalan sendiri. Dia sebagai alternatif protokol kesehatan bersama vaksinasi betul-betul ditetapi oleh semua masyarakat kita. Sehingga kita akan mencapai seperti negara lain dalam waktu cepat. Karena kalau dua-duanya tidak dikerjakan dengan seperti yang kita rencanakan, mungkin ya itu tadi, mungkin tahun ini kita belum selesai. Sedangkan kita punya target. Pak Maksi tadi sudah tekad 1,3 juta per hari. Nah itu satu alhamdulillah saya senang sekali mendengar, semoga berhasil. Dan betul hal ini memang juga kita harus selalu melihat monitor epidemiologi di Indonesia sendiri. Bagaimana seperti itu tadi ada mutasi, kemudian juga banyak yang tidak mau diimunisasi. Ini satu problem-problem sendiri yang mungkin harus kita atasi juga. Baik. Dan ini pastinya dengan adanya vaksin bisa mempercepat imunitas pada masyarakat ya. Dan pastinya vaksin baru ini bisa menangani COVID-19 ya, pandemi yang ada saat ini. Dan ini harapan kita semua agar perekonomian Indonesia bisa kembali bangkit begitu ya, Dokter Maksi dan juga Profesor Sri. Ya, terima kasih sekali lagi saya ucapkan untuk narasumber saya yang telah hadir di sini, dan terima kasih saudara perbincangan kami ya, tidak terasa sudah 30 menit kebersamaan ini. Saya Amanda Haj pamit undur diri. Sampai jumpa.